Izin Kakak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat bergabung kembali di Tata Maya dalam pertemuan hari ini di modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK yang pada malam hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Kemudian yang berikut, mengawali kegiatan hari ini, izinkan satu orang untuk memimpin doa. Kak Emi silakan pimpin doa dulu. Minta bantuannya untuk memimpin doa. Halo, Kak Emi. Apakah siap? Ya, kasus. Kalau bisa Oke. Pak Jakir saja. Oke, Kak Jakir, silakan pimpin doa dulu sebentar aja. Baik, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, marilah kita sama-sama berdoa. Doa kita awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Zakir sudah memimpin doa pada malam hari ini. Kakak sekalian saya lanjutkan di kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, kami ingatkan kembali bahwa ketika kegiatan dimulai, mohon menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon. Yang berikut hadis utuhnya dan hargai waktu bersama, serta memasukkan kartu fitur chat yang ada di bawah. Kemudian ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan kendala, boleh raise hand dengan mengangkat tangan yang ada di bawah. Kemudian yang berikut, yang terakhir, berkaitan dengan gangguan teknis, tentu itu hal yang biasa dan bisa kita atasi. Lanjutkan sekalian, tujuan dari kegiatan pertamanya pada malam ini, yang pertama, tujuan secara luas bahwa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan serta reflektif. Kemudian tujuan dari akhir kegiatan ini yang harus kita tekankan yang pertama adalah berkaitan dengan guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, aset based thinking dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berbeda kepada peserta didik. Tujuan umum yang harus kita capai juga diantaranya yang pertama, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berbeda kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran secara khusus pada modul ini yang pertama adalah guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Kakak sekalian, bahwa tujuan dari sesi yang kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, atau akses basic thinking untuk mengintegrasikan proses pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, ada sebuah kata yang mengatakan bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Menurut Mahatma Gandhi, salah satu dari tokoh dari India yang mengatakan bahwa kekuatan itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Itu adalah kata-kata yang motivasi membuat kita dalam kegiatan menunjang kegiatan pembelajaran kita PKG BJOK pada kesempatan hari sekalian. Kemudian yang berikut, mengawali kegiatan ini, tentunya pertanyaan pematik yang harus kita laksanakan. Yang pertama tentang apa pandangan kakak sekalian terhadap pendekatan aset berbasis thinking. Mungkin bisa di chat ya, aja ya, di chat di bawah. Mungkin bisa dibantu kakak sekalian, apa yang menjadi pendekatan basis thinking menurut kakak sekalian? Boleh di lewat chat yang ada di bawah. Saya tunggu 1 menit. Langsung aja kalau memang sudah ada yang berkontribusi. Secara singkat saja. Boleh disebutkan supaya dapat saya pantau dari sini.
Kayaknya belum. Oke, mungkin DP kayaknya DP pertanyaan jelas ya? Jelas kan? Saya ulangi lagi, apa pandangan Kakak sekalian terhadap pendekatan aset berbasis thinking? Satu kalimat boleh diisikan di kolom chat di bawah. Mungkin Kak Emi, Kak Zakir, Kak Irfan, Kak Nikmah, boleh dibantu saya? Atau kalau tidak lewat open mic juga boleh. Ayo Kakak-kakak. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking? Mungkin kan sudah membaca modul ya, modul yang kemarin. Sedikit aja Kak, nggak usah terlalu panjang-panjang. Sedikit aja. Izin menjawab, Kak Oke, Sul. silakan Kak Emi. Yang dimaksud dengan apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking? Nah, untuk aset ini merupakan suatu eh, apa namanya, barang ataupun eh, apa namanya ini? Ya, barang, kemudian memikirkan pandangan kita dari barang tersebut untuk masa depan. Oke. Ada Itu lagi tambahan? Ada tambahan lagi Kak Emi? apa lagi ya? Cukup atau ada tambahan lagi? Kalau tidak salah berhubungan dengan sumber daya. Ah, oke luar biasa. Itu yang kata yang harus kita cari dari tadi. Ada lagi? Itu aja Pasus yang saya Oke, tahu. Terima thank kasih. you. Yang berikut Kak Zakir boleh ditambahkan? Menurut Kak Zakir apa? Kalau boleh open mic boleh silakan, kalau belum atau di chat di bawah. Baik, Kita baik Kak Fasil, saya akan mencoba sedikit menambahkan ya oke. jawaban dari Kak Emi. Tadi beliau mengatakan asset based thinking itu berhubungan dengan alat. Oke, yang Hmm, dimaksud di situ mungkin media atau fasilitas yang ada di sekolah, mungkin seperti itu. Bagaimana cara kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah? Mungkin seperti itu, Pak. Kak. oke. Ada yang lain teman-teman yang lain? Kalau bisa menambahkan, saya kasih langsung lagi. Kak Adikma, boleh ditambahkan? Iya. Kayaknya belum ya. Terus satu lagi Kak. Sambil menunggu yang lain, saya tunggu yang belum menyampaikan pendapatnya. Saya mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan bagus. Kalau tidak pakai open mic, boleh juga pakai chat dan fasilitas lain. Karena kita harus belajar dari awal dan kita memaksimalkan media yang ada. Jadi kakak sekali. Oke, lanjut kakak. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Anu, Kak Emi dan Kak Zakir berkaitan dengan aset itu adalah bagian yang ada di lingkungan kita masing-masing yang ada di sekolah. Kemudian yang berikut ini ada pertanyaan lagi. Yang pertama, apa berarti? Aset basic thinking adalah itu berkaitan dengan pengertian, kayaknya begitu. Kemudian yang kedua, keistimewaan aset basic thinking ini apa? Mungkin bisa disampaikan lagi. Kak Zakir bagaimana? Ada dua pertanyaan yang sangat membantu. Secara singkat saja. Yang dimaksud Anda ketahui ya tentang aset based thinking. Kemudian
Apa keistimewaan dari Baset itu sendiri? Kak Irfan, Kak Rian, ayo bergabung. Kak Nikma, di mana? Ada yang bisa menyampaikan? Tadi sudah sih, cuma kan saya meyakinkan aja supaya kita lebih fokus dan pemahaman yang sama, konsep yang sama. Kak Irfan belum? Kak Irfan? Halo Kak Irfan? Kayaknya belum ini. Kak Sakit, boleh menambahkan lagi? Aset basic thinking ya Pak. Ya, Seperti apa yang disampaikan sebelumnya, yaitu tentang media yang ada di sekolah, seperti saya jawab tadi. Kemudian keistimewaan dari aset basic thinking ini, bagaimana cara kita seorang guru memanfaatkan fasilitas atau media yang ada di sekolah itu supaya menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Mungkin seperti itu pengetahuan saya Pak tentang aset basic thinking. oke. Kak Emi, bisa menambahkan? Atau perlu ada yang mau ada yang tidak pas? Jadi begini Kak, ketika ada teman-teman yang menyampaikan pendapatnya, bisa kemungkinan itu sama, bisa juga berbeda. Dan kita bisa juga menambahkan apa yang menjadi pengetahuan kita dalam hal memahami dan memaksimalkan kita membaca modul yang sudah ada di LMS masing-masing. Kalau sama berarti oke, kalau masih ada yang perlu ditambahkan, ditambahkan saja Kakak. Kita perlu untuk menggali supaya materi yang disampaikan di LMS itu lebih dalam dan kita lebih mengkritisi apa yang kita pahami. Karena kalau kita baca hanya sekedar kemudian lewat, kayaknya materi itu tidak akan kena dan kita kadang-kadang terlewatkan. Oke, kayaknya masih belum ada yang respon. Kemudian tentang aset adalah sesuatu yang ada di sekitar sekolah ya, dalam bentuk macam-macam. Oke, selamat datang Kak Rafiansah, sudah bergabung di Zoom ini. Kemudian yang berikut, kakak sekalian, saya lanjut di materi selanjutnya. Di kegiatan yang berikut, mengapa? Ini kurang lebih kegiatannya selama 20 menit dan kita akan lakukan kegiatan tujuan pembelajaran untuk malam ini yang sangat penting. Yang pertama adalah tentunya capaian pembelajaran kita capai untuk malam ini. Yang paling esensial adalah peserta dapat berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau di dalam menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Kakak sekalian, di sini ada beberapa studi kasus yang harus kita pecahkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan studi kasus 3. Mungkin bisa ditampilkan di bawah. Saya akan bacakan kemudian sebentar berkaitan dengan materi, mungkin ada juga di LMS. Yang pertama, kasus 1. Ini kita akan bahas selama kurang lebih 10 menit. Jadi habis itu nanti teman-teman menentukan bahwa ini sebenarnya sebuah kasus yang mana berkaitan dengan aset atau strategi yang sudah kita baca. Yang pertama, status studi kasus yang pertama, yaitu tentang kasus 3 ini. Pada saat ini kita menentukan sebuah pembelajaran, asesmen, aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran. Pak Gerak lalu menyampaikan ide gagasan terkait dengan ya.
Halo? Kak Nikma, apa yang Ya. ada yang ditanyakan? Oke, belum ada ya? Ya, HP sama dengan Suhengka. Oke, lanjut Kakak ya. Saya ulangi lagi, ada 1, 2, kasus 3 itu berkaitan dengan strategi yang kita harus ketemukan dalam kasus ini yang pertama. Yang pertama, saya ulangi lagi bahwa pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dalam aktivitas kegiatan yang dicapai pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide gagasan tersebut dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi. Jadi lokasi sekolah ini akannya dekat dengan perkebunan kopi, kakak sekalian. Yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah. Nah, untuk kejadian tempat bagi peserta didik untuk belajar di luar ruangan. Lingkungan alam seperti untuk jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Ini yang berkaitan dengan aktivitas belajar berjoka. Sarana lapangan olahraga yang memiliki. Lihat lo. Halo, Kak Nikma. Ya, halo. Ada yang bocor kayaknya. Boleh dimatikan mic-nya. Tunggu, Kak. Ada Bermasalah. pertanyaan kan? Jadi mohon kakak sekalian ketika ada yang disampaikan, mood-nya dimatikan dulu supaya kita kegiatan pelajaran kemudian dapat tercapai, kemudian saling fokus kepada materi yang disampaikan. Mungkin begitu. Oke, lanjut kakak sekalian. Tadi berkaitan dengan Tidak apa-apa. berkaitan dengan lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah, baik kegiatan pembelajaran yang ada di ruangan dan di alam, berkaitan dengan jalan kaki. Kemudian yang berikut saya lanjutkan. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika kita harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemilik terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin kemudian dirusak oleh warga. Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasan untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju ke sekolah melalui area perkebunan kopi yang ditutup oleh pihak perusahaan. Karena dapat mempersiapkan jalannya menuju ke sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerak kebiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan, keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi itulah tadi kakak sekalian kasus 3. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan tematik yang kita jawab sesuai dengan kasus 3 ini. Yang pertama,
identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh situasi tersebut. Jadi kakak bisa menentukan bahwa identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Untuk sesi yang pertama ini, saya kasih waktu kakak sekalian untuk menyimak sekaligus nanti akan bisa menjawab melalui chat atau bisa disampaikan lewat open mic. Boleh begitu kakak ya? Jadi tadi sebuah kasus yang berkaitan dengan situasi aset sekolah yang dekat dengan perusahaan. Jadi Pak, salah satu guru olahraga itu meminta untuk meminjam fasilitas yang ada di sekitar sekolah dan kopi, begitu. Tapi tidak diizinkan oleh yang pemilik kopi. Sementara kegiatan pembelajaran supaya nyaman, kita harus belajar di luar sekolah dalam arti mendekati dengan alam. Tadi sebenarnya jalan kaki dan sebagainya. Kemudian kepala sekolah tidak mengizinkan apapun untuk berdiskusi untuk dengan pihak perusahaan. Begitu. Jadi tanggapan kakak berkaitan situasi ini apa yang bisa ditentukan? Yang pertama pertanyaan pematiknya adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi seperti ini. Jadi sudah dibahas digunakan guru dalam situasi seperti ini. Tadi sudah dibahas ya. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi kita bisa tahu bahwa sekolah ini memiliki apa-apa. Jadi situasinya. Yang berikut yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi ini. Oke, demikian kakak untuk kasus yang pertama. Saya kasih waktu untuk berkontribusi. Silakan untuk jawabannya. Kemudian nanti akan saya sampaikan untuk yang kasus berikutnya. 5 menit kakak. Ya suka. Cik kakak, apakah mengerti yang saya maksud? Kalau yang belum memahami atau apa kendalanya mungkin bisa disampaikan. Kang Irfan, halo? Tidak ada kendala kah? Atau aman? Kayaknya aman ya? Oke, aman.
3 menit lagi, Kak. Saya akan mulai untuk mempresentasikan dari apa yang didapat ketika mempelajari kasus yang ketiga tadi. Sebentar akan open mic dari teman-teman sekalian. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang Kak Rafli. Sudah bergabung di room ini. Kak Rafli, kayak masih termute DP mic-nya. Oke, 2 menit lagi Kakak. Sebentar satu orang boleh open mic menyampaikan apa yang menjadi temuan dari kasus tersebut sesuai dengan berdasarkan pertanyaan pematik yang sudah tampil di slide. Oke, kakak sekalian, kayak waktunya sudah cukup. Ada yang sudah siap untuk menyampaikan hasil pendapatnya berkaitan dengan kasus tiga. Silakan kakak. Halo, Kak Emi, bagaimana? Bisa ditangkap? Kak Irfan. Halo, bagaimana Kak Irfan? Apakah bisa mendengarkan suara saya? Kak Rafiansa, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Ah, halo ya. Ya, halo. Oh,
Maaf Pak, Nggak boleh? jaringannya. Oh, Maaf. jaringan. Iya. Tapi sempat menyimak ya? Sempat menyimak? Belum? Oh, mohon maaf Pak. Tadi Oke. tidak sempat. Tadi sempat masuk, cuma keluar lagi. Oke ya, mungkin jaringan terlempar kayaknya. Iya. Hmm. Oke. Ini Kak mohon maaf Raffi, Pak. Mohon maaf ya? karena saya Heeh, baru masuk baru masuk. terkait dengan materinya ini ini saya simak ini ini sudah studi yang kasus yang ketiga Pak. Ya, ketiga. Yang pertama di LMS kayaknya, yang kedua satu kedua. Oh ya Kak, ya. Hmm. Nanti Kak Raffi mencoba ya, mencoba untuk menjawab untuk yang kasus tiga ini atau nanti kasus yang berikutnya, supaya pemahamannya lebih 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 mantap. Ya Kak, ya nanti mau dicoba. Soalnya jaringannya kurang bagus juga di sini. Oke. Ya. Tapi kan bisa apa ya? Tampilan dari slide itu bisa dibaca. Bisa, bisa, bisa Kak. Oh bisa, oke. Oke, aman lah kalau begitu. Pak Sagir, boleh mencoba untuk menyampaikan hasil eh, penemuannya berkaitan dengan kasus ini? Halo? Mungkin Kak Emi dulu Pak. Ya? Kak Emi dulu yang bisa menjawab. Diserahkan ke Kak Oh, Emi. ternyata ternyata KMI yang harus ditunjuk ini. Bagaimana KMI? Oke, terima kasih buat Kak Jakir yang sudah memaparkan. Siap. Menurut pendapat saya mengenai studi kasus ketiga ini, yang pertama, poin pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Menurut pendapat saya, yang poin pertama ini, studi kasusnya mungkin kita bisa ambil dari menentukan masalah. Kemudian kita harus mendesain ataupun mendesain instrumen yang sehingga kita bisa mengumpulkan suatu data. Data tersebut kita analisis untuk persiapan laporan dalam penelitian nanti. Mungkin begitu menurut pendapat saya. Terima kasih. Ada tiga, KMI ada tiga pertanyaan ini. Itu tadi pertanyaan tadi dijawab yang beberapa kira-kira. Untuk poin pertama ini yang Oh, identifikasi pertama, pendekatan oke. berpikir itu menurut pendapat saya. Eh, Kemudian nanti jawabnya nanti tiga-tiga ini ya Kak. Iya, tiga-tiga. Satu, dua, tiga itu berkaitan itu. Makanya harus tiga-tiga itu. Kalau belum, gantian. Mungkin tadi Iya, yang pertama mungkin cuma Kak itu yang Emi kan? bisa Yang kedua Kak saya Jakir. Boleh Kak sampaikan. Jakir? Terima kasih. Oke, siap. Kak Jakir yang kedua. Oke, boleh dibantu Kak Jakir yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua, identifikasi apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Heeh. Identifikasi apa saja yang dimiliki. Mungkin keterlibatan peserta didik mendorong mereka
agar memanfaatkan keterampilan pengetahuan dan kreativitas mereka bisa memungkinkan berperan aktif dalam menyelesaikan eh, perusahaan yang berdekatan dengan sekolah ya Kak. Iya, berdekatan dengan sekolah. Iya, mungkin begitu. Oh, begitu. Yang berikut ada lagi? Atau langsung ketiga juga, boleh digabung. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan strategi. Mungkin sudah dijawab oleh KMI yang pertama tadi, yaitu menyusun Oke. rancangan atau apa? Mungkin KMI bisa jelaskan kembali yang sudah dijawab tadi untuk membentuk rancangan atau Oke, ingin menambahkan Kak Sul, Iya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jakir. Di sini sudah dijelaskan strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset. Menurut saya, sesuai dengan aset ataupun alat yang ada di sekolah, kita kembangkan untuk peserta didik dalam bentuk strategi sesuai dengan pemahaman pemikiran kita sendiri, sehingga alat apa saja yang kita dapatkan ataupun kita miliki itu bisa kita kembangkan aset tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Yang berikut Kak Rafliasa boleh bantu? Mungkin ada pendapat yang lain? Kak Rafli? Ya, ya, siap, Kak. Oke. Ya, sedikit saja. Terkait dengan studi kasus yang ketiga ini, saya juga tidak sempat menyimak dari awal. Cuman apa yang sudah disampaikan oleh Pak Emi, menurut saya itu sangat bagus terkait dengan strategi yang pertanyaan yang ketiga ya Kak. Terkait dengan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset. Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Emi tadi. Saya belum bisa berkomentar banyak karena saya juga baru masuk tadi agak terlambat, Kak. Cuman Oke, saya siap, sangat siap. setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Emi dan Kak Jakir terkait dengan Oh, studi kasus yang ketiga ini dari pertanyaan 1 sampai dengan 3. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rafli. Tapi siap untuk yang kasus berikutnya, siap ya, siap berkontribusi. Karena ini baru satu kasus. Boleh kan? Insya Allah, Kak. Oke, siap. Oke, teman-teman yang lain, karena studi kasus yang ketiga ini kita sudah bahas dan setiap teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya sekaligus apa yang dipahami. Saya lanjut di materi selanjutnya bahwa dari ketiga kasus tiga ini, kita perlu menemukan titik terang apakah itu berkaitan dengan jawaban yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi yang pertama kakak sekalian berkaitan dengan kasus tadi, tentunya identifikasi awal itu berkaitan dengan defisit basic learning. Ini menandakan situasi itu selalu menemukan kendala, kekurangan yang ada di sekolah. Bahwa kita identifikasi dari jenis-jenis tadi sebenarnya ada berapa macam itu identifikasi yang kita temukan. Kemudian ada berapa pendekatan yang harus kita terapkan dari situasi ini. Yang pertama kita ketahui bersama, kepala sekolah tidak mau mengadakan kerjasama dengan pihak perusahaan. Di situ adalah salah satu aset yang paling penting adalah aset apa ya? Kan ada 7 aset sebenarnya di sekolah itu yang sudah kita pelajari di modul. Jadi itu bisa kita manfaatkan 7 aset itu ke dalam situasi ini. Kira-kira apa yang menjadi fokus dari 7 aset itu? Sementara mereka selalu mencari kekurangan yang ada, kemudian memanfaatkan situasi yang ada di luar sekolah. Tetapi dengan situasi
sosial politik kepala sekolah tidak mau mengadakan. Maka itu salah satu bentuk fokus dari permasalahan itu menunjukkan bahwa salah satu bentuk strategi yang kita pendekatan itu adalah pendekatan defisit based learning, berarti berbasis kekurangan. Mungkin begitu Kak sekalian. Jadi simpel aja sebenarnya. Kemudian lanjut Kak sekalian. Dari hal tersebut tentunya tadi kasus yang pertama yang tadi ada hal-hal apa saja menjadi faktor penghambat, banyak sekali. Tadi saya disampaikan ada berapa macam penghambatnya. Mungkin tidak ada komunikasi, kemudian mungkin perusahaan merasa bahwa ketika ada kegiatan pembelajaran di kebun akan kemudian jadi rusak dan mereka akan merasa rugi. Kemudian tidak ada hubungan baik antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan. Itu faktor penghambat juga dalam kegiatan pembelajaran. Dan fasilitas juga mungkin di sekolah juga minim. Nah, itu tadi salah satunya. Kemudian sebagai tanggapan dari PJOK tentunya kita selalu menekankan bahwa salah satu mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset based thinking atau kekuatan yang berada di sekolah, aset-aset yang dapat di sekolah dimanfaatkan, dan ini akan menjadi diskusi yang ada di LMS kakak kalau tidak salah. Maka di situ perlu. Dan kakak sudah mengisi mungkin salah satunya teman-teman sekalian mengisi di LMS masing-masing. Lanjut kakak sekalian. Tentunya perlu penting bahwa pola pikir berbasis aset dalam PJOK, guru PJOK perlu memandang sumber daya. Nah, tadi sumber daya itu ada berapa macam, 7 sumber daya yang sudah dimodul, termasuk yang memiliki suatu kekuatan dan aset. Guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus pada berupaya terus dalam memuatkan kekuatan dan aset yang kita miliki. Begitu ya. Kemudian dengan menyadari betapa banyaknya sumber aset atau sumber daya yang ada di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa yang ada di sekolah, aset-aset apa yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK, itu banyak sekali ya kakak sekalian. Lingkungan alam, banyak sekali, dan peralatan lainnya. Kemudian yang berikut, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita sudah sering sekalian untuk melakukan hal ini dan kita juga bisa memanfaatkan aset-aset yang di sekolah tanpa mengurangi atau memanfaatkan dari segi kekurangan sekolah itu. Bahkan kita bisa memodifikasi alat-alat kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Oke. Yang berikut, sebagai guru PJOK tentunya kita harus memiliki pola pikir berbasis aset. Yang pertama, dalam mewujudkan misi untuk mencapai tujuan, maka kita harus ada 2 pendapat yang harus kita pahami. Yang pertama, aset atau yang berkaitan dengan masalah yang harus kita atasi, kemudian kekuatan atau potensi yang ada di sekolah atau yang kita gunakan. Yang pertama, untuk masalah tentunya kita upayanya mencari dan mengatasi masalah. Kemudian perspektifnya adalah pasti ada sesuatu yang salah. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang kekurangan. Kemudian yang berikut, fokus cari-cari kelemahan dalam sistem tersebut sehingga muncullah masalah, kesulitan yang sangat kita capai. Kemudian yang terakhir, pengalaman emosi. Ketika kita mencapai sebuah masalah, maka yang terbentuk dalam emosi kita adalah rasa tidak menyenangkan karena takut dan selalu mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Dibandingkan dengan potensi sumber daya yang kita gunakan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah upaya identifikasi dan apresiasi, selidiki kekuatan dan potensi aset. Kemudian perspektifnya adalah pasti ada kekuatan dan potensi dalam aset tersebut. Makanya sering kita gunakan untuk memodifikasi kegiatan pembelajaran atau alat-alat yang kita gunakan di situ. Kemudian fokus dari kekuatan atau potensi ini adalah apresiasi. Bukan mencari kelemahan, tetapi apresiasi, memanfaatkan kekuatan potensi dalam tersebut
sehingga adanya semangat gotong royong, kreasi, kemudian printing, masalah, tantangan adalah sebagai batu lompatan dalam mencapai sebuah tujuan yang harus kita capai. Kemudian tentunya kalau kita selalu berpikir positif dalam memanfaatkan sumber daya yang sekolah dengan memanfaatkan sesuatu yang ada, maka yang terbentuk dalam pengalaman emosi adalah rasa bahagia. Jadi itu kan sekalian. Kemudian yang berikut saya sudah sampaikan tadi. Sekarang kita mengajuk pada studi kasus yang kelima. Ya, yang kelima. Yang keempat satu lagi nanti belakangan. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang kelima. Oke. Apakah kakak bisa melihat ya tulisan dari slide ini? Bisa? Siap, bisa Kasur. Kami bisa bacakah dari situ? Studi kasus 5? Bisa. Bisa. Oke, silakan kami tolong dibacakan dulu. Oke, terima kasih buat Kasur yang sudah memberikan materinya. Studi kasus kelima. Mungkin saya izin membacakan. Iya, silakan. Studi kasus kelima ini setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Ibu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu Ketua MGMP Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidiknya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara perbesar dulu. Oke, saya ulangi lagi. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam pembelajaran atau dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Lalu Kamil bisa tampil? Ya. Apakah lebih besar? Ya, saya lanjutkan kembali. Oke. Menanggapi pertanyaan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena penyampaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti penyampaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sendiri banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyerah
menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang seminar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan seminar tersebut. Terima kasih Kak Sul. Oke. Jadi kakak itulah sebuah kasus. Kemudian yang berikut kita menentukan ada beberapa pertanyaan dari kasus kelima ini. Jadi fokusnya adalah bagaimana cara Ibu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal dalam kegiatan momen tersebut. Kira-kira bisa ditangkap ya dari cerita itu. Oke, tadi sudah dijelaskan sudah kasih oleh KMI. Teman-teman lain silakan untuk memberikan jawaban berkaitan dengan studi kasus 5. Dan pertanyaannya yang harus dijawab adalah bagaimana cara Ibu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Itu kakak sekalian. Boleh disimpan, kemudian setelah itu nanti kita sambil waktu kurang lebih 2 menit. Habis itu kita open mic lagi. Mungkin begitu kakak. Silakan untuk didiskusikan di individu atau secara mandiri. Yang lain nanti bisa berkontribusi kak sekalian ya. Tadi Kak Jaimi sudah, Kak Jagir sudah, kemudian Kak siapa tadi yang terakhir itu. Jika sudah, yang lain kayaknya belum. Nanti saya tunggu. Kak Irfan belum, Kak Nikma juga belum sempat menyampaikan dari tanggapannya berkaitan dengan kasus yang ada ini. Kak Usman juga belum. Nanti mohon untuk gantian teman-teman sekalian. Saya yakin dan percaya Kak sekalian bahwa studi kasus tadi bisa ditangkap dalam menerapkan aset apa yang muncul dari studi kasus itu. Kita tahu bahwa aset yang sudah kita pelajari di modul itu kurang lebih ada 7 aset dan pasti ada 1, 2, 3 aset yang mendekati dari kegiatan itu. Nanti bisa disampaikan, mungkin begitu. Jadi agak cepat sedikit Kakak karena kita waktu kurang lebih 30 menit ke depan kegiatan ini akan segera berakhir dan mohon partisipasinya untuk selalu aktif. Artinya tidak terlalu panjang-panjang, yang penting bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat dan apa yang ditemukan. Ada sekalian. 1 menit lagi saya akan dibahas waktu dan kita akan mulai untuk membedah kasus yang kelima. Dan masih ada satu lagi kasus yang keempat yang belum kita bedah. Jadi waktunya sudah agak sedikit mengurang dan kita masih memakai waktu yang ada.
Oke, 1 menit lagi kita akan mulai untuk membedah kasus yang kelima, Kakak. Oke, apakah kita bisa mulai, Kakak sekalian? Boleh? Kak Rafli, bisa open mic? Halo, Kak Rafli? Kak Usman? Kayaknya belum ya? Oke, saya tambah lagi kayaknya waktunya. 1 menit lagi, Kakak. Ayo, mari kita mencoba untuk menyampaikan apa yang kita temukan, apa saja yang berkaitan dengan kasus 5 tersebut sesuai dengan apa yang terjadi. Tadi dijelaskan bahwa ada kegiatan MGP ya. Nah, itu sebuah aset sebenarnya. Kemudian salah satu guru menyampaikan dengan hasil karyanya dalam bentuk berbagi praktek baik. Salah satunya menerapkan strategi pembelajaran komando yang diyakini berhasil. Nah, begitu. Di sisi lain ada guru yang tidak sependapat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mereka lebih cenderung untuk apa tadi? Salah satu kegiatan pembelajaran PJOK itu yang lebih ke prestasi karena menunjukkan hasil yang dapat dihargai menurut kasus itu. Nah, itu. Itu pun terjadi perdebatan yang sangat sengit dan menimbulkan suasana lebih hangat. Nah, mungkin di situ dalam kegiatan MGMP itu. Kemudian di situ dari kegiatan itu kita disuruh untuk mencermati bagaimana cara Ibu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Apakah sudah maksimal itu maksud saya begitu? Itu aja Kakak sekalian. Ayo Kakak, kita mulai saja ya. Kak Refliasa, boleh dibantu saya untuk menjawab pertanyaan studi kasus kelima? Kak Usman, halo Kak Usman. Oke, kayaknya belum ada yang open mic dan masih fokus ke sebuah kasus. Padahal tadi sudah disampaikan ke kita jelas sekali bahwa di situ ada berapa aset yang harus kita ketahui. Dan sebenarnya simpel jawabannya. Apakah perlu saya tambah lagi waktunya? Bagaimana Kak Emi? Apakah saya perlu tambah lagi waktunya? Halo, di manakah kakak sekalian? Bagaimana kasus? Ya, Bagaimana? apakah perlu saya tambah lagi waktunya? Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh kasus tadi sudah jelas karena Bu Hayati ini memiliki eh, apa ya namanya ini untuk Apa? meluruskan sebuah aset ataupun bisa dikatakan tadi apa MGMP itu MGMP Ya. jadi salah satu aset buat guru PJOK untuk bisa Hmm. meraih prestasi nanti. Oke. Ada lagi?
Kak Jagir bisa ditambahkan Kak Jagir? Halo. Siap, siap. Oke, ayo duet sama Kak Emi. Tadi Kak Emi sudah menjawab berkaitan dengan apa yang dilakukan Ibu Hayati, apakah sudah memanfaatkan aset secara maksimal? Itu jawabannya, kan simpel. Oke, silakan Kak Jagir Eh, ditambahkan Baik, supaya saya kita akan cepat mencoba jawab lanjut. dari Ya, studi silakan. kasus yang kelima ya, Kak. Studi kasus yang kelima Ya, ya. kelima. Baik, di situ Bu Hayati di mana menggunakan aset tersebut, yaitu menggunakan aset sumber daya manusia karena beliau di situ sebagai kalau saya perhatikan sebagai menjadi fasilitator dalam artian Ah, dia oke, mengajak siap. teman-teman yang lain berfokus pada eh, apa yang dibacakan tadi oleh KM ini, berfokus pada eh, apa ya tadi? MGMB. Tidak, yang diajak ke teman-teman lain. Maksudnya yang dia mengajak ke teman-teman lain menggunakan Oh, iya, iya. strategi komando dan sementara Pak Bugar di sini tidak setuju karena beliau lebih berfokus pada prestasi siswa. Lebih Oke, Pak. berfokus kalau menurut saya ini bisa dijalankan bersamaan karena memang kedua pendapat tersebut ada keterkaitan. Mungkin begitu dari saya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ada teman lain yang menambahkan? Kak Usman, di mana? Kak Rafli, Kak Nimawati Yasikap, Kak Sabar. Usman, boleh menambahkan? Ya, Yuk, silakan baik yuk. ke fasilitator, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama saya mohon maaf terlambat masuk lagi hari ini. Siap. Dan saya langsung masuk ke ini di pembahasan yang saat ini terkait dengan Ibu Hayati. Oke, untuk pendapat saya terkait Ibu Hayati ini ya, dimaksimalkan secara maksimal aset yang ada sehingganya dapat meyakinkan kepada teman-teman MGMP akan pemahaman yang dimiliki oleh Ibu Hayati terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK yang harusnya tidak saja berpusat pada atau berfokus kepada prestasi. Namun tujuannya itu adalah merangsang perkembangan atau semua potensi yang ada pada siswa secara keseluruhan, baik dari fisik, mental, sosial dan emosional dan keseluruhannya. Sehingganya tidak hanya berfokus prestasi. Demikian kira-kira. Oke, luar biasa. Tambahan dari Kak Usman Saban. Tadi sudah tunggu-tunggu untuk partisipasi untuk malam hari ini. Oke, memang betul Kak sekalian bahwa semua aset yang ada disampaikan dalam kegiatan itu sangat bermanfaat, bahkan mereka bisa berbagi praktek baik, kemudian mungkin ada yang pro karena mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tentunya, tapi intinya bahwa Ibu Hayati sudah mematahkan aset yang ada di forum tersebut, termasuk sumber daya manusia, kemudian ada komunikasi, kemudian forum MBKMP. Nah, itu salah satunya itu. Lanjut kan sekalian. Kemudian untuk selanjutnya, ini tadi. Ada berapa aset yang sudah oleh Ibu Hayati? Yang pertama, Bu Hayati sudah masuk dalam tingkat MBMP SMP Kabupaten. Kemudian sudah menyampaikan cara mengajar dalam pendekatan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Kemudian peran aktif dalam kegiatan MPMP. Nah, itu satu. Kemudian yang berikut memanfaatkan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, misalnya kan ada kan kita berbagi praktek baik ya, aksi nyata itu. Kemudian yang berikut Kakak, masih ada satu kasus lagi. Nah, yang kasus yang keempat. Oke, satu keempat. Saya minta Kak Rafliansa untuk membacanya. Apakah boleh? Kak Rafli? Ya Kak, Dipantau. izin Kak, tidak muncul tampilan Slide. presentasinya
sama saya, Kak. Mungkin jaringan ya, jaringan. Ya, tidak muncul di sini, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kak Usman. Bisa dipantau slide yang kasus terakhir? Kak Usman. Halo. Sip, saya coba. Karena di sini juga sama jaringannya agak lelet ini. Saya coba, Pak Fasilitator. Oke. Apakah perlu saya kasih besar? Kelihatan nggak? Cek terus dulu. Oke, boleh. Saya coba. Oke, silakan Kak Usman. Studi kasus 4. SMA Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum digunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan pembelajaran PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Demikian, Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Usman yang sudah membacakan studi kasus keempat. Kita langsung bedah sekalian apa yang menjadi pemicu. Dari kasus studi keempat adalah pertanyaan pematik yang harus kita jawab. Yang pertama adalah apa saja aset yang dimiliki oleh SMA Jiwaraga? Kemudian dan yang sudah dimanfaatkan. Oke, boleh langsung open mic kakak sekalian? Gampang kayaknya ya. Jadi di SMA Jiwaraga itu tadi sudah dibacakan, kemudian apakah dari aset itu sudah dimanfaatkan? Nah, itu. Boleh Kak Osman langsung jawab saja. Kak Osman. Yuk. Yang lain mohon partisipasinya. Kak Nikma. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Yang belum berpartisipasi siapa ya? Kak Nikma kayaknya belum. Sebenarnya saya penasaran di tadi. Osman? Cek, yes. Oke, Halo, ada muncul suara? Halo.
Kayaknya jaringan ini. Oke, silakan. Langsung aja dijawab Kak Usan. Singkat kayaknya ini. Oke, terkait dengan pertanyaan saat ini ya, Ya. apakah apa saja aset yang dimiliki dan yang sudah dimanfaatkan? Heeh. Memang di SMA Jiwa Raga ini itu banyak sekali asetnya, namun dalam kasus tersebut disampaikan ada beberapa aset yang tidak digunakan, bahkan rusak sebelum digunakan. Heeh. Menyikapi masalah ini oleh guru PJOK seharusnya untuk ini menjadi evaluasi Oke. terkait dengan alat-alat atau sarana dan prasarana olahraga yang tidak digunakan dan disesuaikan dengan tujuan pelajaran yang sudah disusun sebelum Nah, atau masuk di semester baru. Sehingganya alat-alat olahraga yang tadinya tidak terpakai itu bisa terpakai karena sudah ada perencanaan di awalnya. Demikian kira-kira pendapat saya, Pak Fasilitator. oke, terima kasih Kak Usman yang sudah memberikan jawabannya. Sangat luar biasa. Jadi izin kakak sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Usman ada betul dan itu yang tadi. Jadi yang pertama tentunya aset yang sudah ada di SMA Jiwaraga yang pertama terletak di area pertokohan yang strategis. Kemudian sarana prasarana olahraga yang sangat memadai, tadi sudah disampaikan sangat lengkap. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung dari segi aset sumber daya ya. Lingkungan juga, sarana, kemudian strategis. Kemudian yang berikut upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, kesiswaan dan sarana serta guru komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Jadi sama-sama bersama memecahkan masalah itu. Kemudian yang berikut lagi keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik itu yang sangat penting. Yang terakhir adalah salah satu berkaitan kebijakan kepala sekolah. Kemudian kakak sekalian kita masuk pada salah satu berkaitan dengan yang perlu kita ingat. Ada 7 aset yang dapat kita berdayakan dalam kegiatan aset manusia. Yang pertama adalah sosial, manusia sendiri, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Nah, itu tadi. Kita ingat kembali. Salah satunya tadi sampaikan sudah banyak, ada keberanian, yang kritik kepada kepemimpinan yang ada di sekolah, kemudian suara komite, tadi sudah jelas, sangat lengkap ini. Kepala sekolah sebagai pimpinan dapat melakukan upaya untuk menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi sekolah itu sudah menerapkan 7 aset yang sudah kita pelajari. Jadi lengkap kakak sekalian. Lanjut kakak sekalian, untuk kegiatan selanjutnya, saya akan bagikan sebuah kegiatan yang harus kakak isi dari setiap individu. Dan saya akan bagikan lewat Google Chat. Ya, mau dipantau di chat. Salah satu bentuk aktivitas. Untuk yang pertama. Oke kakak sekalian, bisa dipantau untuk di layar chat. Silakan untuk diklik. Kegiatan malam ini kita menggunakan salah satu bentuk Google Jamboard yang memanfaatkan sumber aset yang ada di sekolah masing-masing. Silakan untuk berpartisipasi di Google Jamboard yang sudah ada di chat kakak sekalian. Izin untuk stop screen. Apakah bisa tampil kakak sekalian? Belum ya?
Kakak bisa buka di kolom chat. Kalau ada yang mengenai kendala, silakan untuk disampaikan. Halo, gimana ya? Bisa, ini belum muncul, Kak. Oh, belum muncul. Lagi dicoba. Ada kendala, Kak? Masih dicoba ini, Kak, mau lihat. Oke. Oke, lagi dicoba. Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Kak Sul, untuk yang dibagikan di chat ini, bagaimana kita yang isi atau gimana? Ya, peserta isi sesuai dengan yang ada. Ada kan 7 aset. Silakan pakai sticky note untuk masuk di setiap aset yang ada. Jangan lupa tulis nama, habis itu apa yang tercantum di situ. Boleh? Heeh. Yang pertama. Yang di kotak sticky Yang note. pakai HP susah sekali. Ya. Yang lewat HP ini yang agak sulit ini, Pak. Memang kakak sekalian kalau lewat HP kita agak sulit kayaknya ya. Mohon maaf ini. Kalau lewat HP susah untuk dipantau dan itu. Makanya kita sebenarnya harus memfasilitasi kegiatan ini lewat apa apa boleh mencoba kakak? Boleh? Apakah boleh masuk? Masuk bisa, tapi kayak putih semua ini. Oh, ini ya Setengah anu. mati saya punya, Kak. Ya? Saya punya setengah mati ini masuk. Oh, setengah mati. Mau buka, iya. Oke, coba ya. Memang kalau pakai apa ya? Pakai eh, agak susah kakak sekalian. Kalau pakai Munculnya notif-notif ini di layar putih, Kak. ya memang di layar putih yang ada gambar kotak ini, kotak di dalam. Ini nih. Oh, dicoba dulu, Kak. Mau coba dulu. Ya. Boleh. Kita coba dulu kakak. Untuk sementara kita coba dulu. Yang penting sudah masuk di Google-nya dan selanjutnya nanti pertemuan berikutnya akan lebih. Kita coba dulu untuk masuk. Kita belajar untuk masuk dulu. Kak Sul, ini sudah muncul sama saya. Hmm. Di sini ada 7 kasus. Hmm. Saya Yang apa? Saya pertama, yang pertama ini aset modal manusia. Oh, ya, misalnya apa di situ tertulis? Tulis saja
di apa ya? Di itu pakai sticky note ini yang ada kotak kayak kertas, baru klik nama, tanda T, ada huruf T toh? Boleh? Nggak bisa. Ini tidak bisa. Kalau dibaca sih bisa, tapi Oh, menulisnya ini kayaknya bermasalah ya. Tapi kelihatannya jelas ya. kelihatan Oh, kasus ini. kelihatan. Cuman Coba untuk Kak ini penulisannya ini bacakan gimana? dulu apa yang di dalam itu apa Ya di Google sini Jambat itu ada apa saja, aset apa saja? tujuh kasus. Oh, Yang pertama itu aset modal manusia, oke, berikut modal sosial, oke, modal politik, mm-mm, agama dan budaya, mm-mm, fisik, lingkungan, dan alam. Kemudian oke. terakhir modal finansial. Ah, ah. Jadi sebenarnya di situ kita di dalam Google Jambot ini kita berpartisipasi setiap orang karena ada teman-teman yang tidak sempat bawa laptop, ada yang sempat bawa HP itu kayaknya mengalami kendala kayak sekalian. Jadi agak susah. Oke, boleh begitu ya. Tapi sudah tampil kan? Siap, sudah. Oke, sudah tampil. Oke, mungkin untuk kesempatan malam ini untuk kegiatan Google Jambot kita tidak bisa laksanakan secara maksimal karena ada sesuatu yang berkaitan dengan tenis. Mungkin begitu ya. Iya, kasus. Oke, saya lanjut lagi di salah satu fasilitas yang ada di sini. Izin saya dulu. Heeh. Sebenarnya yang tampil di sama kakak-kakak yang ini ya. Saya izin dulu sampaikan. Bisa tampil? Ya, ini kan? Iya. Oke lah, Iya, ya kakaknya sekali. Oke. Karena ada salah satu berkaitan tenis, mungkin ada yang tidak sempat anu pakai laptop jadi susah. Jadi untuk yang ini untuk malam ini kita cukupkan nanti kita lanjut karena masih ada teman-teman yang berkaitan dengan ini tapi yang penting adalah login dulu. Oke. Siap ya? Oke. Yang berikut saya masuk dulu di materi yang terakhir kakak sekalian. Kayaknya ini salah satu berkaitan dengan ya, oke, stop. Saya pindah lagi ke satu lagi bentuk kegiatan malam ini yang kita akan coba adalah berkaitan dengan salah satu fasilitas kegiatan untuk materi yang berikut. Jadi satu, oke, tadi Google Jabar sudah, walaupun belum sempat semaksimal mungkin. Kemudian yang berikut Kak sekalian, ini berkaitan dengan satu kegiatan yang sudah tadi sampaikan. Untuk yang terakhir, kegiatan hari ini adalah satu pertanyaan. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang Anda lakukan? Nah, untuk kesempatan ini saya akan bagikan lagi sebuah chat dalam bentuk Google Padlet dan nanti kita akan coba. Kalau memang tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Tapi kita sudah baca untuk link dulu. Oke, siap. Untuk yang terakhir kegiatan malam hari ini, kita pakai Google Padlet, jadi memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Oke, silakan kakak-kakak dilihat di chatnya. Boleh diklik, nanti akan muncul di layar. Apakah sudah bisa disimak?
Kalau ada yang kendala, tolong disampaikan. Google Padlet. Ada kakak sekalian? Oke, apakah sudah tampil kakak sekalian? Izin. Sudah kasus. Oke. Ada juga pertanyaannya ya? Iya, Oke. Sudah layar juga tampil di layar kakak sekalian. Kakak tinggal menambahkan yang ada di plus di bawah ini ada tambah. Kemudian klik nama, kemudian jawabannya di situ. Kemudian sudah akan masuk itu. Coba dulu kakak sekalian. Jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda dan strategi apa yang Anda lakukan. Jadi cuma ada dua. Silakan dicoba kakak sekalian. Kurang lebih kita waktu untuk mencoba ini boleh 2 menit ya, karena waktu sudah cukup juga agak malam. Kami sudah coba, ya Kak Raffi, Kak Usman, Kak Zakir. Kalau ada kendala nanti disampaikan, mohon disampaikan. iya Ya, kasus. sementara dicoba. Oh, sementara coba. Oke, saya pantau dari sini. Kayaknya belum ada yang muncul di Padletnya. Saya tunggu kakak sekalian. Ini contoh aja di tampilan ini saya. Saya coba untuk masuk. Sesuai dengan pengalaman saya, mungkin saya lakukan apa gitu. Itu contoh aja. Ayo, kakak-kakak satu partisipasinya. Kita belajar sama-sama untuk memuatkan salah satu sumber belajar, media pembelajaran dalam kegiatan terutamanya malam hari ini. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa juga seperti itu lagi. Jadi tidak tidak bosan-bosan dan kita akan mulai hari ini. Yang ada kendala nanti bisa disampaikan dan kita saling membantu supaya kegiatan untuk selanjutnya tidak ada yang mengalami kendala. Kalau pakai HP kayaknya susah kakak sekarang karena di HP itu device-nya kecil, kemudian tampilannya juga kecil. Jadi saya harapkan untuk kita semua untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya berkaitan dengan tata maya bisa dimaksimalkan dengan menggunakan PC atau laptop supaya kegiatan pembelajaran bisa jalan, kemudian kita juga mudah untuk memfasilitasi serta bisa mengembangkan apa yang bisa kita capai untuk kegiatan pembelajaran malam hari ini. Oke, belum ada yang bisa masuk? Ada kendala kah kakak? Kalau ada kendala bisa disampaikan, mungkin apa yang perlu saya bantu. Di situ ada tanda plus ya di bawah sini. Ah, klik aja kakak sekalian, di situ baru isi nama, kemudian jawaban. Sudah, kayaknya begitu. Oke, kakak saya akan mengingatkan kembali karena waktu juga sudah cukup malam. Boleh dipercepat sedikit. Kak Emi, Kak Rafliansa, Kak Usman, Kak Zagir. Halo. Ya, halo sementara mencoba ini Kak Sul. Oh, mencoba. Tapi boleh ya, boleh ya. Bisa. Ya, ini sudah tampil, lagi mencoba untuk masuk untuk mengetik ini. Oh, oke, oke. Oke, saya tunggu kakak. Sabar, saya tunggu. Izin saya minum dulu.
Ayo, Pak Kakak, mana? Saya penasaran dengan hasil jawaban. Saya memastikan bahwa apa sumber media pembelajaran ini bisa diakses begitu, supaya bisa nampak. Jangan sampai ada kakak sekalian mengalami kendala apakah boleh mengakses atau tidak, itu yang perlu saya garis bawahi untuk malam hari ini. Izin Kak, saya sudah menjawab, Tapi sudah mengisi. Coba hmm, dilihat kalau sudah ada. di tampilan saya belum tampil ya? Kalau di sini sudah. Tidak. Kan di situ Oh, diklik berarti jaringan. publikasikan. Ya. Publikasikan. Dipublikasikan. Oke, Iya, sudah saya klik. oke. Sudah masuk ya, tapi di sini belum tampil. Mungkin jaringan kayaknya. Kadang-kadang begitu, Kak. Tapi sudah diisi ya? Sudah. Sudah Kak. Oke, oke. Oh. Di layar Kak Jakir juga sudah muncul eh, Sudah muncul. hasil Ini dari di sampingnya Kak Sul. ya. Eh, di sampingnya Kak Sul kan kan untuk Kak Sul kan contoh. Terus Oh, saya punya di samping. oke, siap, siap. Sudah berarti aman, aman, aman. Oke, terima kasih untuk Kak Jakir sudah berpartisipasi untuk malam ini. Yang lain saya tunggu. Kayaknya Oh, jaringan. luar biasa. Kak Jakir ini sudah muncul. Oke, sudah muncul. Siap, 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 siap. Kak Emi, boleh? Oke, untuk Kak Jakir boleh dibacakan sedikit aja. Siap. Oke, hasil jawabannya. Kalau di sini pertanyaannya bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Kemudian strategi apa yang akan Anda lakukan? Oke, baik. Di sini saya mengambil aset fisik yang tersedia di sekolah yaitu lapangan menggunakan Mhm. media yang ada. Itu saya gunakan. Kemudian yang berikut sumber daya manusia yaitu menggali potensi siswa, minat dan bakat. Kemudian strategi apa yang saya gunakan yaitu dengan memanfaatkan alat teknologi yang ada di sekolah, contohnya seperti LCD, yaitu dengan cara menampilkan video-video pembelajaran sebagai bahan ajar untuk peserta didik. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, mantap. Terima kasih untuk jawabannya untuk Kak Zakir. Kak Usman, bisa menyampaikan hasil diskusi untuk malam ini berkaitan dengan tugas terakhir? Open mic aja yang disampaikan. Karena di sama saya belum tampak ini. Halo, Kak Usman, bisa dibantu? Halo, cek cek. Silakan. Baik. Terkait dengan aset ya, aset yang saya pilih sini adalah aset sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Jadi strategi yang digunakan yakni membuat atau merencanakan bahan ajar yang sesuai dengan eh, kebutuhan, termasuk dengan memanfaatkan aset yang ada berupa sarana dan prasarana atau yang bisa saat ini bisa disebut dengan alat-alat olahraga. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih untuk Kak Usman. Yang lain? Ayo, yang lain mana? Silakan untuk disampaikan hasil karyanya. Kak Emi, apakah boleh disampaikan hasil karyanya? Oke, kayaknya belum ada. Jadi untuk kegiatan malam hari ini sesuai dengan tugas yang terakhir Kak sekalian berkaitan dengan Google Padlet.
yaitu hari ini sudah beberapa orang yang menyampaikan dari hasil karyanya, dan karena waktu, izin untuk saya kembali ke slide awal. Oke, untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita akan berikan di Google Puppet terkait dengan sumber daya aset yang sudah ada di satuan pendidikan kakak sekalian sudah disampaikan. Dan untuk selanjutnya, jadi saya ingatkan kembali kepada kakak sekalian bahwa sebelum kegiatan pembelajaran malam ini kita tutup, ingatkan kembali bahwa tahapan dari kegiatan belajar secara mandiri yang dikumpulkan melalui LMS tolong dimaksimalkan, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dari mungkin dari modul 1.1 karena kita sudah pindah di modul 1.2 untuk dilengkapi. Dan yang pertama tentunya jangan lupa untuk selalu membaca modul karena kita penting dalam kegiatan ini, dan setiap tugas yang di kakak masukkan itu akan terpantau oleh admin dan saya juga sendiri. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat kita semua. Dan yang terakhir, bahwa peserta yang memiliki pendekatan berbasis aset kekuatan pada setting ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan sebelum kegiatan malam hari ini ditutup, mohon untuk bantuannya satu orang untuk menutup kegiatan malam hari ini. Silakan untuk kakak sekalian untuk izin untuk menyampaikan doa. Kak Usman, silakan ditutup dulu dengan doa. Silakan Kak Usman. Silakan Kak Usman Saban untuk menutup kegiatan malam hari ini dengan doa. Baik, terima kasih kembali ke fasilitator dan semua kakak-kakak yang sudah tergabung. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa, dan doa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Usman yang sudah menutup kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kakak sekalian sudah berpartisipasi malam ini yang pertemuan yang ketiga, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di malam Rabu pada saya pertemuan keempat. Jangan lupa untuk selalu mengisi LMS dan tugas-tugas yang sudah ditentukan di LMS tersebut. Kemudian mengingatkan kembali ketika aktivitas tatap maya lebih dimudahkan untuk selalu pakai PC atau laptop. Mungkin itu. Itu aja kesempatan di malam hari ini, dan mohon izin untuk recording.